Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan jagat raya ini. Allah yang telah melimpahkan ketentraman, kedamaian, serta melimpahkan kesehatan sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul ya di SMK Hamung Putro Pakem Yogyakarta. Maka yang pertama saya hormati Ibu Nur Farida Wijayanti, Pengawas Pembina SMK Hamung Putro. Yang kedua Pak Mariono, ini Kepala Sekolah SMK Hamung Putro. Yang ketiga Komite Sekolah. Kemudian tamu undangan Dudi, para pakar di dunia Dudi. Dan tim pengembang kurikulum yang saya banggakan. Ya, saat ini kita bicara tentang review KTSP menuju sukses akreditasi. Ya, semoga betul-betul sukses gitu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ketika kita bicara review KTSP, tentu yang pertama kita membicarakan analisis konteks. Analisis konteks itu sangat penting ya sebagai suatu hasil muhasabah, introspeksi, evaluasi diri. Seberapa jauh pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan selama 1 tahun kemarin ya. Kemudian pula untuk menganalisis bagaimana kondisi satuan pendidikan gitu ya. Yang ketiga adalah analisis lingkungan satuan pendidikan. Nah, terkait dengan analisis SNP standar nasional pendidikan, yaitu standar SKL, standar isi, standar proses, standar tendik ya, standar pengelolaan, sarpras ya, pembiayaan dan penilaian. 8 standar itu dicek, dirapatkan, dimusyawarahkan, dikumpulkan datanya, seberapa apa saja yang sudah dapat capai. Maka tinjauannya adalah ada 4 tinjauannya. Adalah yang pertama strength, artinya kekuatan sekolah atau segala sesuatu program yang telah terlaksana dengan baik, dengan sukses gitu ya, itu adalah strength. Yang kedua adalah weakness, itu kelemahan apa saja program yang belum mampu dicapai atau keberhasilannya belum maksimal ya. Kemudian yang ketiga adalah opportunity, satu peluang-peluang untuk mencapai kesuksesan ke depan. Dan yang threat itu ya adalah tantangan. Maka bagaimana kita memantau, mengevaluasi misalnya standar TEDx, berapa persen guru produktif yang sudah memiliki sertifikat kompetensi keahlian? Berapa persen guru produktif yang sudah pernah magang industri gitu ya? Ya, berapa persen ya peningkatan kompetensi guru dalam membuat karya ilmiah ya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga misalnya standar pengelolaan dari 7 tujuan sekolah ya, dari visi kemudian tujuan. Nah, berapa persen dari 7 tujuan itu yang sudah tercapai dengan maksimal? Ya, dan seterusnya. Jadi perlu dianalisis capaian yang kita capai selama 1 tahun kemarin. Nah, setelah kita jumpai, kita dapatkan kesimpulan dari analisis tadi, maka dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat profil sekolah ya, dan untuk menyusun KTSP untuk ya menentukan bagaimana pengelolaan manajemen pembelajaran dan penilaian yang akan datang. Yang berikutnya yang perlu menjadi pertimbangan adalah ketika kita menganalisis tadi adalah komponennya, subkomponen, dan kondisi ideal. Kondisi atau aturan-aturan pedoman pembelajaran, aturan pendidikan yang telah dicanangkan oleh BNSP, kemudian Menteri Pendidikan ya, atau sekarang Mas Menteri gitu ya. Ya, itu yang beliau baru saja mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang PJJ atau BDR, belajar di rumah, atau dengan pembelajaran daring dan luring gitu ya. Nah, maka perlu dicek ya kondisi ideal itu seberapa yang sudah tercapai, kemudian
dihubungkan dengan kondisi real. Pelaksanaannya di sekolah bagaimana, ya. Nah, maka dibandingkan antara kondisi real dengan kondisi ideal, dan apabila ada satu temuan atau ketidaksesuaian, maka perlu ditentukan rencana tindak lanjutnya, ya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, ketika kita review KTSP itu tentu ada segala sesuatu yang perlu penyesuaian. Jadi bisa pengurangan atau penambahan, misalnya landasan yuridis. Landasan yuridis yang masih ada di dalam KTSP tahun yang lalu, misalnya standar proses, standar isi, standar SKL yang terkait dengan kurikulum 2006 tentu sudah tidak berlaku karena sudah diganti dengan Permen nomor 34 itu, ya. Nah, kemudian yang kedua yang ditambahkan adalah Surat Edaran Menteri nomor 15 tahun 2020 terkait dengan BDR tadi, ya, dengan model pembelajaran daring dan luring, gitu, ya, dapat dimasukkan pada landasan yuridis uraiannya daring dan luring pada peraturan akademik, ya, bab 4, gitu, ya. Begitulah ditambahkan kesepakatan 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, gitu, ya, tentang COVID-19 ini. Kemudian juga misalnya sekarang ini ada penambahan keunggulan sekolah, misalnya sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak atau menjadi piloting PPK, gitu, ya, atau adiwiyata dan sebagainya, gitu, ya. Maka tentu ketika kita sudah mempunyai brand seperti itu, supaya dimasukkan pada landasan yuridis, begitu, ya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu terkait dengan tentang review ini, tentu review ini sebenarnya sudah sejalan dengan akreditasi, yaitu bahwa pada akreditasi pada poin nomor 31, ya, 31 nomor 31, instrumen nomor 31, maka memang perlu adanya kerjasama kolaborasi dengan DUDI dalam menyusun kurikulum sehingga muncul ada istilah sinkronisasi kurikulum. Nah, sinkronisasi kurikulum itu tentu harus ada buktinya, ada hasilnya, dokumen hasil sinkronisasi kurikulum dengan DUDI. Saya menemukan beberapa SMK itu yang memiliki RPP yang ditandatangani DUDI, terutama adalah RPP mapel produktif. Tidak semua mapel produktif, ya, dalam arti tidak semua RPP, tetapi hanya RPP yang pengetahuannya itu prosedural atau metakognitif, terutama metakognitif, gitu, ya. Nah, maka moga nanti segera dikumpulkan RPP yang produktif tadi, bisa disunkan tanda tangan dengan para pakar DUDI, dan tentu beliau ketika mau nanda tangani membaca lebih cermat lebih dahulu bagaimana perencanaan pembicaraan itu sudah sesuai dengan perkembangan DUDI atau belum, gitu, ya. Bapak dan Ibu, begitu pula pada instrumen akreditasi yang nomor 35, ya, nomor 35 juga menginstruksikan agar dalam nyusun KTSP itu dapat diakses oleh berbagai kepentingan stakeholder. Oleh karena itu memang perlu mengundang seperti alhamdulillah di Sida Rawuh, terima kasih atas rawuhnya, dan nanti mohon masukan-masukan yang berarti yang untuk menyempurnakan KTSP ini, ya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, sekarang kita bicara RPP, karena kurikulum itu kan 3 dokumen, ya. Dokumen pertama itu buku induk, dokumen yang kedua itu silabus, dan dokumen yang ketiga itu ada RPP. Nah, silabus tidak banyak perubahan, ya. Yang sekarang perlu, yang sedang hot itu adalah tentang RPP, ya. RPP muncul istilah RPP 1 lembar. Wah, ini perlu perhatian, betul itu, ya. Jadi sudah banyak instansi yang sudah mengeluarkan contoh-contoh RPP, misalnya Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 itu mengeluarkan contoh RPP 1 lembar, ini, ya. Jadi semangat menyederhanakan itu bagus, ya. Semangat menyederhanakan itu bagus. Kemudian juga ada Dikpora mengeluarkan contoh,
Ya, itu 2 lembar gitu ya, yang upaya untuk menyederhanakan gitu ya. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pada endingnya RPP itu kan akan dinilai oleh asesor ketika akreditasi, kan gitu ya. Oleh karena itu tidak ada salahnya apabila kita itu mencermati instrumen-instrumen akreditasi yang terkait dengan RPP. Harapannya ketika dinilai akreditasi nanti RPP-nya sesuai dengan instrumen akreditasi kan gitu ya. Nah, maka poin yang pertama pada komponen mutu lulusan akreditasi nomor 3 itu isinya tentang pentingnya karakter, pembentukan karakter pada siswa, yaitu kerja keras, tanggung jawab ya. Nah, karakter ini karakter misalnya pada 5 karakter itu ya, religius, integritas, mandiri, gotong royong, ya kemudian nasionalis gitu ya. Nah, itu perlu dimasukkan dalam RPP gitu ya, karena tagihannya memang RPP, RKS dan lain-lainnya. Maka RPP perlu memuat karakter instrumen akreditasi nomor 3. Ini nomor 4 terkait dengan kreativitas. Berarti ini 4C. Ya, critical thinking, collaboration, communication, dan kreativitas. Ini ternyata dituntut ya ada pada RPP menurut instrumen akreditasi nomor 4 gitu ya. Kemudian nomor 6. Di situ dituntut kompetensi abad 21. Abad 21 itu apa? Ada unsurnya adalah literasi, kemudian PPK, dan kompetensi ya, yang dimaksud tadi 4C, dan penerapan nanti sintak model pada pembelajaran. Nah, kemudian dipertegas pada nomor 13 khususnya bagaimana pembelajaran itu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, dibuktikan dengan bahwa proses pembelajaran itu mengikuti sintak yang dirancang dalam RPP. Misalnya ya, sintak modelnya itu misalnya discovery learning, tentu urutannya adalah pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian, menarik kesimpulan, ya. Nah, yang saya lihat pada contoh-contoh RP1 itu belum ada seperti itu, padahal dituntut dalam akreditasi. Misalnya model yang lain, misalnya TEFA, ya, Teaching Factory. Maka urutan sintaknya itu kan menerima order, menganalisis order, menyatakan kesiapan mengerjakan order, mengerjakan order, mengevaluasi produk, menyerahkan order, kan gitu. Itu kan sintaknya kan gitu ya. Nah, maka tentu itu juga perlu dimasukkan dalam RPP ketika sudah menentukan modelnya itu adalah Teaching Factory gitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, instrumen nomor 14 yaitu terkait dengan metode, ya, metode yang dicantumkan di dalam RPP gitu ya. Kemudian yang berikutnya nomor 19 yaitu terkait dengan terkait dengan mengembangkan ya pembelajaran berbasis produksi atau teaching factory tadi, yang mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir tinggi tadi, yang dicermati nanti yang dinilai adalah RPP-nya, dokumen penilaian serta hasil produk gitu ya. Kemudian juga pada nomor 22, instrumen akreditasi nomor 22 ya, itu tentang pemanfaatan TIK gitu ya, pemanfaatan sarana prasarana yaitu menggunakan video, software gitu ya, PowerPoint gitu ya, itu ternyata ditanyakan di dalam instrumen akreditasi, maka perlu dimasukkan dalam RPP gitu ya. Nah, kemudian nomor 23 ya. Ini 23 itu menekankan lengkap, ini 7 komponen, terutama adalah strategi serta penggunaan media IT gitu ya. Gitu. Nah, maka terkait dengan RPP ini ya, kemudian nomor 27 masih 27 itu terkait dengan bagaimana guru mampu memodifikasi, mengembangkan, memadukan antara beberapa model. Dalam satu RPP kan memungkinkan ada 2 model, misalnya problem based learning dilanjutkan dengan teaching factory kan gitu, itu kan memungkinkan. Nah, bagaimana guru apakah mampu seperti itu? Itu di dalam akreditasi. Oleh karena itu, ketika kita nyusun RPP, semangat kita bukan pada 1 lembar. Artinya mau 1 lembar atau 2 lembar atau 3 lembar, monggo. Yang penting ya unsur-unsur yang ada pada akreditasi tadi bisa dimasukkan.
Itu yang menjadi renungan bagi kita ketika kita nyusun RPP, konteksnya agar sukses akreditasi. Nah, pada masa new normal ini tentu semua yang kita bicarakan tadi belum bisa semuanya bisa dilaksanakan. Tapi terutama model-model pembelajaran khususnya pada pelajaran produktif kan sudah bisa dilaksanakan, sudah bisa masuk gitu ya. Sedangkan yang normatif adaptif kan tetap beda di rumah gitu ya. Maka mohon diatur, disesuaikan supaya bisa memadukan antara kebijakan pada masa new normal dan normal. Dan mudah-mudahan bulan Agustus atau September itu sudah betul-betul mulai normal, sehingga segala sesuatu ya sudah menggunakan aturan yang normal, bahwa pembelajarannya sesuai dengan model-model tadi, penilaian juga menggunakan patokan, sedangkan pada masa new normal kan masih menggunakan penilaian yang pada deskripsi kita tidak dituntut detail. Mudah-mudahan RPP-nya segera jadi sesuai dengan standar akreditasi, kemudian juga KTSP-nya segera divalidasi dan nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Maka sukses untuk SMK Hamengkubuwono Pakem Yogyakarta gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.